Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di kampus Universitas Fajar. Kami dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial. Kali ini kami akan membahas tentang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Nah, di Prodi S1 Akuntansi banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Salah satunya yaitu tentang pajak. Belajar pajak itu sangat penting karena selain sebagai mata kuliah wajib prodi, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja di segala bidang profesi. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk peserta kegiatan dan uang pesangon. Sebelum masuk dalam penjelasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Siti Masyita Sahwadin Salili, yang kedua yaitu Jeffrey Effendi, yang ketiga yaitu Melinda Estorina, dan yang terakhir yaitu Jessica. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ialah subjek pajak pasal PPh 21. Ada 4. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, pegawai tidak tetap atau penerima uang pesangon, pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan. Selanjutnya, objek pasal PPh pasal 21. Ini ada 7 objek. Yang pertama, penghasilan yang sifatnya teratur ialah gaji, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan premi, asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan tidak teratur ialah jasa produksi, gratifikasi, tunjangan. Yang ketiga, upah. Upah ialah upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah golongan. Kemudian yang keempat, uang pensiun, tabungan hari tua, THT, uang pesangon. Yang kelima, honorarium, uang saku, imbalan penghargaan komisi. Kemudian yang keenam, imbalan tenaga ahli. Yang ketujuh, imbalan lain-lain ialah pengawas peserta kepanitiaan, moderator, pengajar, atau peserta pelatihan. Yang terakhir mengenai bukan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21. Yang bukan pemotongan PPh pasal 21 yang pertama ialah Badan Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja operasi yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dalam rangka melakukan pekerjaan bebas ialah asisten rumah tangga atau ART. Kemudian pemotongan PPh pasal 21, yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendaharawan pemerintah, yang ketiga dana pensiunan atau badan yang membayarkan dana pensiun, yang keempat badan yang membayarkan honorarium, dan yang kelima penyelenggara kegiatan. Saya Jeffrey Effendi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu peserta kegiatan. Merupakan penghasilan yang diperoleh dari seseorang karena keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti kuis, lomba, rapat, dan lain-lain. Dan salah satu jenis penghasilan lain yang merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Subjek peserta kegiatan yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang seperti antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja
Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Peserta pendidik. Yang keempat yaitu peserta pendidikan dan pelatihan. Yang kelima yaitu peserta kegiatan lainnya sejalan dengan itu. Subjek peserta kegiatan final. Yang pertama, penerimaan anggota Polri atau TNI atau PNS atau pejabat negara. Yang kedua, sumber dari APD atau APBN. Materi yang selanjutnya yaitu rumus perhitungan peserta kegiatan. Nah, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus pajak penghasilan pasal 21 sama dengan tarif dikali dengan penghasilan bruto. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Nah, tarif pajak untuk peserta kegiatan terbagi atas dua, yaitu tarif pajak untuk peserta kegiatan umum dan tarif pajak untuk peserta kegiatan final. Nah, yang pertama yaitu tarif pajak untuk peserta kegiatan umum. Tarif pajak untuk peserta kegiatan umum diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 yang terbagi atas beberapa tarif. Nah, tarif yang pertama yaitu 0 sampai 60 juta, berkisar tarifnya berada di 5%. Sedangkan 60 juta sampai 250 juta, kisaran tarifnya berada di 15%. Untuk 250 juta sampai 500 juta, kisaran tarifnya yaitu 25%. Nah, untuk di atas 500 juta, tarif pajaknya berada di 30%. Bagi peserta kegiatan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Kedua yaitu tarif pajak untuk peserta kegiatan final. Nah, untuk tarif pajak peserta kegiatan final dilihat dari tingkat golongannya, yaitu golongan yang pertama dan yang kedua kisaran tarifnya berada di 0%. Untuk golongan yang ketiga tarif pajaknya berada di 5%. Untuk golongan keempat tarif pajaknya lebih tinggi yaitu 15%. Selanjutnya contoh kasus peserta kegiatan. Seperti contoh soal di atas, maka diketahui uang saku Imran Ali sebesar 500.000 selama 5 hari berada di Jakarta. Untuk penghasilan rata-ratanya yaitu 500.000 dikali 5 sama dengan 2.500.000. Maka untuk mengetahui potongan yang dikenakan atas penghasilan Imran Ali yaitu 5% dikali 2.500.000 sama dengan 125.000. Maka itulah potongan yang dikenakan atas penghasilan dari Tuan Imran Ali. Selanjutnya contoh soal yang kedua, sesuai dengan soal di atas. Diketahui penghasilan Melinda yaitu 70 juta. Tapi Melinda tidak mempunyai NPWP, maka dikenakan tarif sebesar 20%. Nah, untuk menghitungnya yaitu 20% dikali 70 juta sama dengan 14 juta. Maka 14 juta itulah yang menjadi potongan atas penghasilan yang diterima oleh Melinda Estelina. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Seperti soal yang di atas, diketahui penghasilan yang didapatkan Tuan Ardi yaitu 10 juta. Tuan Ardi juga yaitu PNS golongan 3. Maka tarif pajak yang dikenakan yaitu 5%. Untuk perhitungannya yaitu 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000. Maka itulah potongan pajak yang dikenakan atas penghasilan Tuan Ardi. Materi selanjutnya yaitu uang pesangon. Berdasarkan PMK nomor 16/PMK 03/2010 pasal 1 ayat 4, uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Atas penghasilan uang pesangon yang diterima oleh pegawai akan dikenakan dan dipotong PPh pasal 21 yang bersifat final. PPh pasal 21 atas pesangon tersebut wajib disetor ke negara paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan pada SPT PPh 21 masa dengan membuat formulir 1721/7 bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau final.
Nah, dalam uang pesangon ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni subjek dan tarif. Yang pertama, subjek. Terdapat dua objek pajak dari PPh 21, yaitu poin pertama, penghasilan tetap setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai hingga peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tarif. Berdasarkan PP nomor 68 tahun 2009, tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan berupa uang pesangon ditentukan mulai dari 0 sampai 50 juta tarif pajak 0%, 50 juta sampai 100 juta tarif pajak 5%, 100 juta sampai 500 juta tarif pajak 15%, sedangkan penghasilan lebih dari 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Tarif tersebut merupakan tarif PPh pasal 21 yang diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan paling lama 2 tahun kalender dan bersifat final. Selanjutnya, contoh soal. Seperti soal yang di atas, diketahui bahwa penghasilan Ardila sebesar 125 juta. Maka, untuk menghitung potongan pajaknya yaitu 0% dikali 50 juta sama dengan 0. Lalu, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya, 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Total keseluruhan dari potongan pajak dari penghasilan Ardila yaitu 6.250.000. Maka itulah potongan pajak yang dikenakan atas penghasilan Tuan Ardila. Nah, itulah pembacaan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk peserta kegiatan dan uang pesangon. Jika ada salah ucap dalam video ini, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.